Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem saudara-saudariku, selamat datang kembali di Quiet Time with Rumah Doa Elia Bali untuk edisi hari Kamis tanggal 27 Maret tahun 2025. Semoga ya kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, selalu bersuka cita, dan selalu membagikan kebahagiaan di tahun jubileum ini. Jangan lupa ya untuk bantu subscribe, like, dan share jika renungan ini membantu kita untuk bisa bertumbuh dalam iman. Tema renungan kita hari ini adalah bahaya kedegilan hati yang membatu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diundang untuk merenungkan sebuah peringatan penting dalam firman Tuhan yang muncul di sepanjang sejarah kekristenan kita. Dari zaman Nabi Yeremia hingga zaman Yesus Kristus dan bahkan sampai hari ini. Peringatan itu adalah tentang kedegilan hati. Sebuah hati yang keras yang menutup diri terhadap panggilan Tuhan, meskipun sudah melihat dan merasakan karyanya yang nyata. Di dalam kitab Yeremia bab 7 ayat 23 sampai 28, Allah melalui Nabi Yeremia dengan tegas mengingatkan umatnya untuk mendengarkan suaranya dan mengikuti perintahnya. Namun, mereka tetap memilih untuk hidup dengan cara mereka sendiri. Umat Israel pada waktu itu lebih memilih rancangan jahat melebihi nenek moyang mereka dan menegarkan tengkuk mereka. Mereka menolak untuk mendengarkan dan menerima pengajaran apa yang Tuhan ajarkan. Ini adalah sebuah gambaran betapa kuatnya kedegilan hati yang bisa membuat kita manusia menjadi buta dan tuli terhadap kebenaran. Kemudian dalam Injil suci menurut Lukas bab 11 ayat 14 sampai 23 yang kita dengarkan hari ini, kita melihat dan merenungkan bagaimana orang-orang pada zaman Yesus menuduh Yesus menggunakan kuasa iblis untuk mengusir roh jahat. Padahal Yesus dengan kuasa dan wibawanya telah mengajarkan tentang kerajaan Allah dan melakukan mukjizat yang tidak ada bandingannya. Tetapi mereka masih meminta tanda dari surga, meskipun bukti-bukti nyata sudah ada di depan mata mereka. Saudara, betapa kerasnya hati mereka, sehingga menutup mata dari kebenaran yang sudah sangat clear dan jelas. Kedegilan hati ini, saudara-saudariku, bukan hanya terjadi pada zaman Yesus atau di zaman para nabi, tetapi juga terjadi pada kita hari ini. Kita yang hidup dalam dunia yang serba cepat, serba instan, dan penuh dengan godaan-godaan. Kehidupan modern dengan segala kemudahannya seringkali membuat kita lupa untuk merenungkan, untuk mendengarkan suara Tuhan yang lembut, dan untuk melihat karya-karyanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita barangkali seringkali lebih fokus pada pencapaian target pribadi, status sosial, atau kepuasan seketika. Kita terjebak dalam arus kehidupan modern yang mengutamakan hasil instan, dan tanpa sadar hati kita pelan tapi nyata menjadi keras. Kemudian kita menolak untuk mendengar firman Tuhan atau melihat karya nyatanya yang ada jelas di sekitar kita. Bahkan kita mungkin juga seringkali lupa untuk bersyukur, untuk merenungkan atau bahkan melihat berkat-berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, kedegilan hati dapat terjadi ketika kita mulai merasa cukup dan puas dengan kehidupan kita. Ketika
ketika kita merasa tidak perlu lagi bertumbuh atau tidak perlu berubah. Kita menjadi begitu sibuk dengan rutinitas dan pencapaian duniawi hingga kita lupa bahwa Tuhan Yesus bekerja dalam hidup kita, mengajak kita untuk mendekat kepadanya, untuk bertobat dan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kita terlalu sering menuntut tanda-tanda yang lebih besar, seolah-olah karya Tuhan yang ada saat ini tidak cukup bagi kita. Hari ini saudara-saudari, mari kita merenungkan, apakah hati kita sudah tertutup oleh keinginan dunia yang sementara ini? Apakah kita sudah terlalu keras hati untuk mau mendengarkan suara Tuhan? Atau bahkan untuk menyadari karya yang nyata setiap hari bagi kita? Saudaraku, kedegilan hati yang membatut tidak hanya menghalangi kita untuk menerima firman Tuhan, tetapi juga membuat kita menjadi buta terhadap kasih-Nya yang nyata setiap hari. Kita bisa saja melewatkan begitu banyak berkat kesempatan untuk bertumbuh dan hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan, hanya karena kita lebih memilih mengikuti daya tarik dunia yang serba cepat dan instan ini. Maka, baiklah kita berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Sebab Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kita seringkali keras hati dan menolak panggilan-Nya, Dia selalu menawarkan kesempatan untuk kembali, untuk bertobat, dan untuk mengalami kasih-Nya yang tak terhingga. Tuhan mengundang kita saat ini untuk membuka hati kita, untuk mendengarkan suara-Nya, dan untuk melihat karya-Nya yang penuh kasih dalam setiap detik kehidupan kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.